dinamika perjalanannya ya. Sampai Yosua ketawa juga nih ya. Ya jadi cukup panjang kalau mau ditanya perjalanannya, yang pasti kami dari Jakarta ke Balikpapan dulu ya. Jadi ke Balikpapan. Nah di situ juga kami nggak langsung nyampe karena butuh sekitar 1 harian lah, 1 malam ya untuk kami bisa bermalam dulu karena perjalanannya cukup panjang juga, 36 jam. Iya, kurang lebih 36 jam, Pak. 36 jam mendaki gunung, lewati lembah ya. Menyeberangi sungai ya, medannya yang cukup tantangan sekali begitu. YouTube podcastnya Ukrida. Halo teman-teman Ukridian maupun yang bukan Ukridian, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Kali ini Ukrida sebenarnya mengangkat sebuah podcast yang mungkin cukup singkat dalam persiapannya. Namun rasa-rasanya untuk topiknya sendiri harusnya memang cukup berguna. Kenapa? Karena research ataupun pendalaman yang dilakukan oleh Ukrida itu dengan bukti yang nyata. Nah, untuk tema yang kami angkat kali ini adalah Ukrida dan Mahulu untuk teknologi di masa depan. Kali ini saya nggak sendiri. Sebelumnya salam kenal, nama saya Yosua Hengki. Saya dari Admisi Ukrida. Saya di sini bersama dengan salah satu dosen prodi Teknik Sipil dari Ukrida. Nah, langsung saja. Ini adalah salah satu dosen dari Teknik Sipil Ukrida. Mungkin boleh Pak kenalan sedikit Pak, namanya siapa, lalu mengajar di mata kuliah apa, dan mungkin sekarang jabatannya apa atau posisinya apa Pak di Ukrida. Oke baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman semua Ukridian. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, perkenalkan nama saya Hans Dermawan, saya selaku Kaprodi dari Teknik Sipil Ukrida. Oke Pak, jadi gini, sebelum kita berbincang-bincang Pak dengan Mahulu, sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam lagi nih mengenai Mahulu atau teknologi di masa depan yang nantinya akan kita bahas, saya ada beberapa sumber nih, saya ada beberapa mungkin informasi yang cukup latar belakangi Pak. Kenapa podcast ini akhirnya dilakukan dan mungkin topik ini diangkat. Jadi gini, saya bacakan dulu ya Pak singkat. Di dunia yang semakin berkembang dan maju ini memang peningkatan mutu kualitas sumber daya manusia itu sangat dibutuhkan dari berbagai macam aspek kehidupan. Nah, pada podcast kali ini teknik maupun ilmu komputer akan menjadi poin utama dalam pembahasan topik kita Pak pada pagi hari ini. Didukung dari sumber yang saya dapatkan melalui CNN Indonesia, kalau ternyata ada 12 bidang pekerjaan yang memang dibutuhkan untuk masa depan. Dan salah satunya sangat disebut berulang-ulang kali yaitu kata-kata insinyur. Dan ternyata kata-kata insinyur ini merupakan urutan kelima Pak. Yang menjadi peran yang sangat penting untuk perkembangan industri di masa yang mendatang. Lulusan untuk ilmu bidang teknik ini sangat dibutuhkan untuk berbagai macam industri. Contohnya seperti teknik industri, informatika, teknik sipil, pelajaran yang Bapak ajar, teknik mesin, perminyakan maupun yang lainnya. Bahkan ternyata web developer ini merupakan turunan pekerjaan dari bidang informatika. Itu merupakan urutan yang terakhir di bidang pekerjaan yang memang dibutuhkan di masa depan. Tapi meskipun ini merupakan urutan yang terakhir bukan berarti tidak terlalu dibutuhkan. Karena memang pasalnya web developer ini dibutuhkan untuk memastikan situs maupun website itu berfungsi secara dengan baik dan dapat dilakukan secara remote ataupun dari mana saja. Dan bukan hanya teknik ini yang memang dibutuhkan, ternyata pada pertengahan tahun 2019 Presiden kita Indonesia yaitu Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota Indonesia akan dipindahkan di luar Jawa. Dan lokasi ini merupakan wilayah yang meliputi sebagian besar wilayah administrasi Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, pelaksanaannya sendiri itu sudah dilakukan dari tahun 2022 dan diharapkan akan berakhir di tahun 2045. Sumber ini saya dapatkan dari website DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kebayang dong Pak gimana benang merahnya, karena memang dana yang diperlukan dan dikeluarkan cukup besar, dan kabarnya sendiri saya dapat dari website DJKN Kemenku ini, dana yang sudah dikeluarkan itu adalah sebesar 466 triliun. Pastinya itu sangat membutuhkan sumber daya manusia yang sangat handal untuk mengelola dana ini. Lalu hubungannya apa sih Pak dengan kita kali ini? Jadi demi mendukung tujuan bersama dalam hal yang baik ini, ternyata Bupati Mahakamulu yaitu Bonifasius Belawan di sini melakukan kunjungan kerja ke kampus 1 Ukrida pada Oktober tahun 2 tahun yang lalu, atau mungkin 2020 2021 yang lalu. Di sana beliau melakukan audiensi dan monitoring kerjasama beasiswa yang sedang berlangsung Pak dengan Ukrida gitu. Dan program ini merupakan bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Mahakamulu terhadap pendidikan sumber daya manusia agar mampu bersaing dalam menghadapi globalisasi. Karena Mahakamulu ini ternyata adalah sebuah kabupaten di mana desa Ujobila ini jadi desa yang perbatasannya itu dekat dengan Malaysia. Dan ternyata saat ini sudah memasuki tahun kedua dalam pemberian beasiswa full scholarship setelah yang pertama tahun 2022 gitu. Jadi kemarin ini Pak Hans bersama dengan saya Pak, kita semua di sini bareng-bareng, gak cuma berdua tapi berlima sebenarnya, itu pergi dari Jakarta terbang ke Mahulu itu mencari bahkan mendapatkan ya Pak sumber daya manusia atau mungkin mereka anak-anak yang cukup layak untuk kami berikan beasiswa Pak untuk pendidikan di Ukrida gitu. Nah boleh dong Pak sedikit review atau mungkin ceritain Pak pengalamannya dari mungkin terbang dari Jakarta ke Mahakamulu, terus sama-sama berkontribusi Pak melihat bagaimana kondisi di sana. Mungkin Bapak kan dari dosen teknik sipil ya nih, mungkin bisa spill sedikit Pak infrastrukturnya nih, apakah memang sangat benar-benar butuh banget untuk dimajukan ya demi perkembangan negara kita sih Pak kayak gitu. Oke, terima kasih Yosua. Wah, panjang sekali ya tadi ya deskripsinya ya teman-teman. Nah, tapi memang betul ya kondisi kenyataannya seperti itu, bahwa negara kita sedang membutuhkan sekali ya banyak insinyur-insinyur nih, terutama dari teman-teman nantinya ya kalau sudah lulus dari sarjana teknik dari FTIK begitu. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak dulu buat Pak Bonifasius selaku Bupati Mahulu, dan juga Pak Samson Batang dari Kepala Disdik Mahakamulu, juga Pak Radit dan beserta timnya ya. Terima kasih banyak Pak, semuanya sudah menyambut kami selama seminggu mungkin ya. Iya, 1 minggu kita di sana. Seminggu lebih di sana, dan dengan dinamika perjalanannya ya sampai Yosua ketawa juga nih ya. Ya jadi cukup panjang kalau mau ditanya perjalanannya. Yang pasti kami dari Jakarta ke Balikpapan dulu ya. Jadi ke Balikpapan. Nah di situ juga kami nggak langsung nyampe karena butuh sekitar 1 harian lah, 1 malam ya untuk kami bisa bermalam dulu, karena perjalanannya cukup panjang juga, 36 jam. Iya, kurang lebih 36 jam Pak. 36 jam mendaki gunung, lewati lembah ya, menyeberangi sungai ya, medannya yang cukup tantangan sekali begitu. Ya, tapi kami punya visi dan misi gitu yang kami bawa dari Ukrida, bahwa kami punya nilai-nilai lead yang harus kami bawa itu ya ke Mahulu ini, dalam artian program beasiswa ini kerjasama dengan Pemkab Mahulu. Nah, lalu di hari ketiganya baru kami bisa mulai kegiatan program ini. Betul. Gitu. Nah, biasanya ya pasti ada penyambutan dulu ya teman-teman. Mungkin bisa lihat juga ya di sini saya pakai kalung nih. Ya, jadi kalung bukan sembarang kalung ya teman-teman, dan juga gelang. Jadi dari sana kami disambut ya dengan hangat. Terima kasih banyak nih sudah menyambut kami, menerima kami begitu ya, bahkan jadi bagian keluarga juga ya. Dan juga bahkan saya sampai dikasih topi juga nih ya. Juga nih. Apa tuh artinya Pak?
Leonder Awang, terima kasih Pak untuk penghormatannya. Ya, satu kebanggaan buat saya Pak menjadi bagian dari keluarga Bapak begitu ya, dan juga di Mahulu juga. Nah, kemudian selama 3 hari mungkin ya Iya, prosesnya. 3 hari Pak. 3 hari dimulai dari tes tulis dulu. Di sana ada sekitar 65 peserta ya. Betul. 65 Pendaftar, peserta, ya. pendaftar yang mendaftar, dan juga di hari H ternyata ada sekitar 56 ya. Iya. Mungkin sisanya ada kendala dan sebagainya begitu. Dan setelah tes tulis didapatkanlah sekitar 25 anak ya, 25 anak yang lulus tes dan dilanjutkan di hari keduanya untuk tes wawancara. Betul. Nah, wawancara ini juga butuh waktu dan proses yang cukup lama juga ya, karena dalam sehari kami juga harus segera memutuskan begitu ya siapa yang berhak untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, sorry nih, maaf sebelumnya, beasiswa ini juga kerjasama ya dengan Pemkab Mahakamulu dengan namanya Gerbang Cerdas Mahulu. Ya, dan juga dari Ukrida Generasi Teknologi yang dulu di batch pertama namanya Ukrida Bagibu Negeri. Ya. Oke, nah setelah tadi sudah tes wawancara, akhirnya dari 25 yang tes tulis lulus, didapatkanlah 11 anak yang lulus tes wawancara. Nah, 11 anak ini dari 5 prodi ya di FTIK, ada teknik sipil, teknik elektro, teknik industri, sistem informasi dan informatika. Iya. Nah, itu 11 anak itu combine deh ya, komposisinya beragam. Nah, tapi juga ada satu hal nih yang kita perlu tekankan, bahwa anak-anak yang lolos atau 11 anak yang lolos ini itu bukan serta-merta lolos begitu saja ya, karena penuh banyak pertimbangan dan juga diputuskan dari Bapak Dekan ya, Pak Oki Sunardi, dan juga saya juga kebetulan yang bantu ya untuk interview, dan banyak hal yang kami juga bisa lihat ya, bukan hanya dari sisi akademik, tapi dari soft skill anaknya, kesiapan mental anaknya begitu. Jadi punya banyak kriteria ya yang kami bisa pertimbangkan begitu. Nah, mungkin itu ya sekitar 11 ya, akhirnya 11 anak yang kami bisa bawa nih ya dari Mahulu jauh-jauh ke Jakarta begitu ya, dan kami berharap 11 anak ini nantinya kembali ya lulus membawa gelar dari Ukrida dan membangun Kabupaten Mahakamulu begitu. Oke nih Pak, tadi kan Bapak bilang dia memang sangat bersyukur ya Pak. Ternyata memang dari 65 pendaftar mereka cukup antusias ya Pak, sampai dengan kita mendapatkan 11 orang. Ya memang mereka itu layak untuk Ukrida sekolahkan di Jakarta ini demi harapannya dapat balik ke Mahakamulu dan membangun kota Mahakamulu supaya jadi lebih baik lagi Pak. Nah, saya mau tanya nih Pak, sebenarnya generasi teknologi ini tepat nggak sih Pak untuk terbang ke sana? Gitu, dengan Bapak kan melihat tuh gimana kotanya, gimana perjalanannya gitu. Harapannya itu akan segitu signifikannya nggak sih Pak? Gitu, akan segitu membantunya kah supaya kemajuan di sana itu nggak terlambat dengan kota-kota yang lain? Oke, ya gitu, terima kasih. Ya, jadi kami dari Ukrida, kami punya nilai-nilai tadi ya, nilai-nilai lead yang kami punya, dan kami sangat optimis sekali ya, khususnya pesan dari Ibu Rektor sendiri bahwa kami juga harus menjadi terang, khususnya di daerah-daerah 3T. Nah, 3T inilah yang salah satunya Mahulu sendiri nih ya, menjadi rekan mitra kami. Nah, tapi kami juga nggak putus asa ya, walaupun medannya dengan dinamikanya ya. Tadi saya juga sebutkan kan di awal naik turun gunung ya, lewat seberang sungai dan sebagainya. Ya, kami yakin gitu dengan ya di batch 2 ini 11 anak ini nanti ketika kami sudah mulai perkuliahan, kami akan didik dan kami akan cetak ya menjadi sarjana-sarjana teknik dan sarjana ilmu komputer ya di FTIK
yang memang menjadi kebutuhan dari Kabupaten Mahakam Hulu. Ya, kita berdoa sama-sama ya teman-teman dan juga teman-teman nih yang nanti yang 11 orang mau kuliah, semangat ya. Begitu. Ternyata memang tepat sekali ya Pak, kerjasama yang dilakukan antara Pemkab Mahulu dengan Nukrida ini dengan tujuannya adalah untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang qualified dalam mendukung kemajuan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur ini, khususnya di Kabupaten Mahakam Hulu ini. Gitu. Kan tadi Bapak udah singgung nih 5 prodi dari teknik industri, elektro, sipil, informatika, sistem informasi nih Pak. Boleh nggak sih Pak sebutin mungkin apa aja prospek kerjanya Pak? Gitu ke depannya ya siapa tahu buat teman-teman di sini yang menyaksikan podcast ini mau tahu nih. Kalau sipil itu jadi apa sih ke depannya? Kalau elektronik jadi apa sih ke depannya gitu kan? Siapa tahu juga yang nonton ini bukan cuma dari Mahakam Hulu, mereka kebuka pikirannya. Oh, mungkin tempat saya ini membutuhkan saya sebenarnya gitu loh. Cuman saya belum tahu potensi saya gitu. Ya, jadi saya mulai dari prodi yang tertua dulu ya di FTIK kan pertama itu teknik elektro. Nah, teknik elektro pasti teman-teman ngiranya ya udah berhubungan dengan listrik ya, tapi elektro itu juga sangat luas ya. Ketika saya ke sana dan memang butuh sekali sarjana elektro, khususnya yang pertama penerangan jalan ya, karena ini berhubungan dengan infrastruktur juga sebenarnya. Jadi kalau infrastrukturnya sudah ada, ya penerangan jalannya juga dibutuhkan. Nah, selain penerangan jalan apa aja sih? Ya banyak ya, seperti pembangkit tenaga listrik mungkin karena sumber daya di sana cukup banyak sekali ya. Ada sungainya, ada hutannya ya, dan juga banyak ruang terbukanya juga yang bisa dipotensikan begitu ya untuk dibangun beberapa industri ataupun juga ya pembangkit tenaga listrik juga begitu. Atau juga bisa beralih ke tenaga seperti mesin, teknologi begitu ya, atau kendaraan-kendaraan. Semoga nih wacananya dari Pak Jokowi untuk kendaraan listrik ya. Nah, bisa masuk juga nih di Mahulu juga, karena mungkin juga dengan kondisi tersebut bahan bakarnya juga kan susah ya transportasinya. Betul Pak. Nah, mungkin listrik menjadi solusi alternatif nih ya untuk membangun Mahakam Hulu begitu. Nah, itu elektro. Yang kedua ada sipil. Nah, sipil sudah jelas yang pasti infrastrukturnya yang pertama ya jalan, jembatan ya. Jalan jembatan di sana wajib ya hukumnya istilahnya ya, karena medannya itu ya Pak, buset. Sekian kilometer kita merasakan jalan yang cukup bagus gitu ya, layak. Ketika kilometer berikutnya lagi mulailah ya. Mulailah kita bisa joget-joget ya di dalam mobil ya. Dan juga jembatan di sana kalau saya lihat sudah cukup baik, namun jumlahnya belum banyak ya. Secara kuantitas kayaknya belum begitu banyak karena banyak anak-anak sungai yang yang harus dihubungkan ya dengan jembatan dan jalan juga. Nah, lalu ya kalau jalan jembatan yang sudah dibangun ya setidaknya menolong gitu ya, membantu untuk perkembangan perekonomiannya. Seperti misalnya industri perumahan ya, UMKM, ataupun juga di sana itu kan banyak sekali komoditi untuk batu bara, sawit ya. Nah, ini khususnya teman-teman teknik industri nih bisa melihat banyak peluang ya di Mahulu untuk teman-teman bisa berkarya di sana gitu. Dan juga nanti bisnis prosesnya ya kalau mau bikin UMKM ya. Dan juga kalau infrastrukturnya sudah ada, sekarang kan kita sudah mengenal dengan era digitalisasi. Nah, mulailah di sini teman-teman yang informatika dan sistem informasi ya bisa mensupport juga ya dari sisi database-nya ya, infrastruktur jaringannya, telekomunikasinya ya, bahkan juga bisa membantu nantinya dalam e-commerce nih ya. Jadi perdagangan ataupun kegiatan usaha di sana juga bisa dibantu ya dengan teknologi informasi. Mungkin itu secara gambaran singkatnya mungkin, Joshua. Ternyata memang cukup luas ya Pak. Dan kalau misalnya kita simpulkan dari 5 prodi ini, mereka ini cukup berkaitan.
Betul. Gitu loh. Betul. Yang kayak contoh teknik elektro itu nggak akan bisa berjalan. Sorry, teknik sipil itu basically mereka itu nggak mungkin bisa berjalan tanpa adanya penerangan. Betul. Dimana sekali. elektro ini harus bekerja duluan. Betul. Gitu. Karena gimana mau bangun jalanan gitu kan, tapi penerangannya aja nggak cukup proper gitu kan. Betul. Nah, ini kan dari sisi sumber daya manusianya Pak. Cuma kalau misalnya Bapak ke sana, kemarin kan Bapak lihat dengan real, dengan nyata Pak. Ada nggak sih Pak hal lain yang mungkin menjadi kelebihan atau mungkin kekurangan Pak? Kenapa sampai sekarang masih cukup, saya nggak bisa bilang lelet, tapi kayak masih segitu-gitu aja Pak. Gitu. Karena kalau misalnya dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, ya memang jembatannya masih itu aja, jabungannya masih itu aja. Padahal sumber daya alamnya pun juga sebenarnya sangat mumpuni ya Pak sebenarnya. Betul sekali ya. Gitu. Mungkin dari kelebihannya dulu ya, Iya. biar lebih enak begitu. Ya jadi kalau kelebihannya karena dengan kondisi medan di sana juga masih banyak ya ruang-ruang terbuka, itu sangat bagus sekali kalau digali dari sektor pariwisatanya ya, karena negara kita kan negara kepulauan ya, dengan 2 musim pariwisata Indonesia sedang digencar-gencarkan nih ya sama pemerintah Indonesia. Jadi ya berharap juga ya ada bule ya banyak nanti datang ke Mahulu nih ya. Jadi perlu digali lagi. Nah, tapi untuk membuka sektor pariwisata kan didukunglah tadi ya infrastrukturnya ya, supaya banyak pendatang yang mau wisata itu bisa dengan mudah ya untuk ke Mahakam Hulu. Gitu. Nah, banyak kok gitu ya yang bisa dikembangkan dari hasil sumber dayanya ya. Kami melihat di sana kayaknya setiap berapa meter ya isinya kayu semua ya, batu bara semua ya. Kebun sawit begitu ya. Kalau mau healing mending ke Mahulu deh ya. Asalkan ya. Iya. Ya jadi kalau daripada jauh-jauh ya misalnya ke Bromo, ke Bali, mending ke Mahulu ya, karena di sana teman-teman yang suka adventure, nah itu pas banget itu ya, cocok sekali ke sana begitu ya. Nah, kalau kelemahannya mungkin ya tadi dengan potensi sumber dayanya perlu banyak nih tenaga ahli terampil ya. Bahkan kalau boleh dibilang, saya nggak tahu ya, belum banyak saya lihat sekolah-sekolah menengah kejuruan ya. Ada SMA, tapi sekolah menengah kejuruan atau vokasi juga diperlukan di sana supaya ya kalau misalnya mereka nggak sampai menempuh pendidikan tinggi, dengan lulus dari SMK pun mereka bisa berkarya ya di Mahulu juga. Dan juga mungkin perlu didukung juga nih dari instansi pemerintahan ya, yang bisa mengembangkan juga mana beberapa hal infrastruktur yang masih perlu dikembangkan begitu. Dan juga ya yang pasti perlu dukungan juga dari teman-teman nih nanti yang lulus dari FTIK Ukrida ya. Banyak beban ya sebenarnya ya, banyak titipan yang nanti setelah lulus kalian ya harus bisa membangun gitu dari ilmu yang kalian dapat di sini gitu. Jadi kalau diringkas, dirangkum, kalau kelebihannya pariwisatanya mungkin bisa dikembangkan, kalau kekurangannya dari sumber daya manusianya yang perlu dipotensikan begitu. Iya, berarti memang kalau saya simpulkan ya Pak, ternyata Mahulu ini memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Betul, gitu sekali. Dan dapat dimanfaatkannya itu nggak cuma dari segi pariwisatanya ya Pak, sebenarnya mereka pun juga dari sumber daya alam ini bisa membantu tenaga terampil untuk membangun jalanan, untuk membangun jembatan segala macam yang nggak perlu sampai 36 jam perjalanan. Namun memang dibutuhkan sekali untuk lulusan-lulusan insinyur yang sangat terampil, di mana di sini Ukrida bersama dengan pemerintah Kabupaten Mahulu bekerja sama gitu untuk mencari potensi yang memang layak untuk disekolahkan dan balik lagi ke desa Mahulu, membangun kota Mahulu ini sendiri. Seperti itu. Boleh saya tambahkan lagi? Boleh Pak. Ya mungkin juga perlu perhatian khusus dari sisi bidang pendidikan ya, karena kalau
kita menginginkan anak-anak yang cerdas berasal dari guru-guru yang cerdas pula ya. Jadi perlu peningkatan tenaga-tenaga pengajar yang terampil ya, yang lebih terampil lagi dan lebih fleksibel dengan adaptasi kemajuan teknologi ya, karena masih ya seperti kita ketahui dengan kondisi daerah 3T kan, untuk perkembangan teknologi digitalnya kan mungkin tidak sepesat dengan yang di kota-kota besar betul. ya. Jadi dari sisi pendidikan, tenaga pendidik juga mesti Diperhatikan bersaing, ya Pak. Iya. bersaing juga, diperhatikan dari pemerintah pusat begitu. Mungkin itu tambahannya. Oke. Yos, kayaknya sepertinya tadi banyak sekali ya deskripsi dan juga tanya jawab dari kamu nih. Sekarang saya mau tanya ke kamu deh. Ya. Boleh nih. Nah, tadi kan 65 anak ya. Iya. Daftarnya itu cukup lumayan banyak juga loh, dan juga ternyata ya cuma 11 ya yang dipilih begitu. Nah, sisanya bagaimana nih kemudian nasibnya, atau juga teman-teman lain yang di luar Mahulu ya, mereka yang masih mau mendaftar dan ingin sekali kuliah di Ukrida, masih ada jalur apa lagi sih begitu? Oke, jadi Bapak nanya nih, mereka tuh nasibnya gimana. Betul. Gitu kan. Nah, gini sih Pak, sebenarnya untuk informasi jalur-jalur di Ukrida ini banyak banget. Dan gak hanya untuk anak-anak di Mahulu Pak, gitu. Semua anak-anak di Indonesia ini itu berhak untuk bisa mendapatkan benefit yang sama dari jalur-jalur yang memang Ukrida punya gitu kan. Salah satunya yang mungkin menjadi unggulannya itu adalah beasiswa Ukrida Unggul. Gitu. Dimana di sini Ukrida Unggul ini sampai dengan full scholarship itu kami berikan. Gitu. Namun dengan mungkin ada perjuangan Pak, ada effort yang lebih yang harus mereka keluarkan. Contohnya kan kalau di Ukrida Unggul atau yang kita sebut namanya UU. Nah, UU itu memiliki 2 grade. Yang pertama tuh ada grade A dan grade B. Gitu. Kalau misalnya grade A ini memang dari untuk dokumennya sendiri atau dari rapotnya ini, untuk rapot pengetahuan semester pertama sampai dengan semester 4-nya ini minimal 85 untuk rata-ratanya. Tidak ada boleh nilai yang di bawah KKM. Gitu. Kalau misalnya dari semester pertama sampai dengan semester 4 yang mereka sudah mumpuni, mereka layak untuk kami ujikan di tes psikotes. Gitu. Jadi nggak cuma dari rapot, nanti setiap bulannya itu akan diadakan psikotes. Gitu. Karena kan memang untuk yang full scholarship ini kan cukup besar Pak, biaya yang memang kami keluarkan. Jangan sampai biaya yang kami keluarkan ini cukup besar tapi tidak sesuai dengan sasaran yang kami butuhkan. Gitu. Maka dari rapot yang kita saring dulu sampai dengan kita psikotes. Namun kalau misalnya untuk teman-teman yang mungkin rapotnya agak-agak standar, agak-agak so-so gitu kan, kita juga ada yang grade B. Grade B ini kita potongkan 50% dari SPP sampai dengan biaya semesternya. Ini maaf, tadi yang grade B tetap seleksi rapot, ada tetap juga. Iya, namun standarnya itu mungkin tidak setinggi yang tadi grade A. Kalau misalnya grade A itu minimal rata-rata rapotnya 85, kalau yang grade B ini di atas 80, di bawah 85. Jadi 80 sampai dengan 85, mungkin 84,99 lah gitu. Kita kategorikan di grade B. Gitu. Nanti kita akan saring juga bersama-sama dengan mereka-mereka yang di grade A dalam satu tes psikotes. Gitu, supaya nanti didapatkan mereka-mereka yang memang sangat layak. Gitu. Cuman memang nanti pada realitanya untuk yang mendapatkan grade A ini mereka harus pertahanan IPK. IPK maupun IPS. Sebenarnya kalau untuk beberapa orang akan berpikir ini beban sih Pak ya. Karena saya harus pertahanan IPK minimal 3,5 nih untuk yang grade A, untuk yang grade B 3,3. Tapi sebetulnya kalau saya pribadi ya Pak, itu jadi sebuah acuan saya, motivasi saya supaya IPK saya tuh jangan sampai turun. Gitu loh, supaya memang dari semester awal saya tuh nggak cuman penerima beasiswa, tapi saya juga penerima beasiswa yang berprestasi. Gitu. Betul. Jadi lulusnya pun juga nggak cuman sekedar oke, Yosua Hengki Buredi beasiswa Ukrida Unggul,
Siapa tahu dengan embel-embel kata-kata cum laude kan akan lebih bangga. Bangga ya. Gitu. Jadi Ukrida bangga menyekolahkan saya, terus juga orang tua pun bangga gitu. Jadi sebenarnya untuk IPK maupun IPS yang memang Ukrida tetapkan untuk mendukung program ini berjalan dengan lancar, jangan sampai dijadikan beban gitu. Harusnya itu dijadikan motivasi gitu loh, supaya quality yang kita punya itu nggak abal-abal sih. Oke. Gitu kan. Tapi Gitu. setahu saya Ukrida tuh punya banyak sekali jalur ya. Banyak gimana banget. nih tadi misalnya ya namanya peluang kan pasti selalu ada, tapi ada sukses dan gagal itu selalu juga ada ya. Nah, kalau misalnya dia sudah coba nih generasi teknologi nggak masuk, Ukrida bagimu negeri nggak masuk, Ukrida unggul, maaf Iya, ya, Ukrida unggul. nggak masuk. Masih ada lagi nggak sih jalur-jalur lain yang Masih. setidaknya mereka masih bisa peluang nih untuk kuliah di Ukrida gitu. Masih banyak banget jalur-jalur yang kami punya Pak gitu. Nah kalau misal tadi kan di sini, tadi kan saya jelaskan dari segi akademisnya Pak. Oke. Untuk teman-teman yang mungkin berprestasi dalam non akademis, misalnya lomba gitu kan, lomba nari lah, lomba basket, sepak bola, olahraga apapun itu kita pun juga terima loh untuk sertifikatnya. Gitu. Yang penting di sertifikat itu mereka mencantumkan nama mereka. Ada nama mereka, lalu untuk tingkatnya dari level kota sampai dengan level nasional pun juga atau mungkin internasional kami akan terima. Atau Gitu. misalnya dia juara hanya di sekolah saja bisa kah? Kalau untuk sekolah saja mungkin mereka bukan lomba di sekolah Pak, tapi untuk namanya adalah pemimpin milenial. Misalnya mereka aktif nih di OSIS sebagai bendahara, sebagai ketua OSIS, sebagai apapun itulah. Yang penting dalam tingkatan level koordinator gitu. Itu juga bisa dijadikan berkas utama untuk pengappaian jalur yang kita punya. Gitu. Jadi mau itu akademis, mau itu non akademis, kita pun punya jalur-jalurnya. Asalkan teman-teman semua di sini maupun di Mahulu atau yang bukan di Mahulu itu mau bertanya dengan aktif. Kak, ada jalur apa aja sih Kak? Gitu. Jadi jangan cuma ngandelin kampusnya, universitinya yang ngomong gitu loh. Kita pun juga perlu aktif. Ya, usaha ya. Ada usaha kan, nggak mungkin dong kalau misalnya nggak ada usaha rezeki pleng gitu dari langit. Iya. Satu lagi deh, kalau misalnya masih juga dia nggak ada prestasi sama sekali deh, tapi tetap dia masih mau memilih jurusan favoritnya di Ukrida dan ingin kuliah ya, tapi yang tadi Yos sebutkan nggak masuk nih, ya udah jalur mandiri masih ada nggak kira-kira? Kalau jalur mandiri sebenarnya ini bukan jalur sih Pak. Gitu, tapi ini merupakan pilihan skema pembayaran. Skema pembayaran ya. Gitu. Jadi teman-teman pas mau daftar itu akan dihadapkan dua skema pembayaran. Yang pertama itu ada skema 1, yang kedua ada skema pembayaran Indonesia Bangkit. Ini memang baru kita buka di tahun sekarang. Gitu, dan ternyata memang cukup efektif. Apa sih Indonesia Bangkit itu? Jadi gini, Indonesia Bangkit ini adalah skema bayar yang Ukrida keluarkan untuk membantu finansial teman-teman semuanya. Karena memang pada realitanya adalah contohnya nih Pak, untuk prodi teknik sipil. Gitu kan, teknik sipil, saya spill dikit ya Pak untuk SPP-nya Pak. Gitu. SPP-nya itu kan 20 juta nih untuk uang pangkal. Terus untuk uang semester kan 10 juta Pak. Nah kalau misalnya ya Ukrida Unggul juga nggak bisa, terus Japres yang lain atau jalur pres yang lain tuh nggak bisa, bisa pilih skema Indonesia Bangkit di awal pendaftaran. Indonesia Bangkit ya. Karena benefitnya itu adalah potongan untuk SPP 50%. Ya, jadi 20 juta itu akan dipotong setengahnya. Jadi hanya bayar 10%. Hanya bayar 10 juta saja. 10 juta. Lalu akan dipotong lagi untuk biaya semesternya selama 4 semester. 4 semester. Dan tidak membutuhkan effort lebih dalam pencapaian IPK maupun IPS-nya. Jadi gitu. Hanya ujian aja sih. Hanya ujiannya. Iya, hanya ujian tes potensi akademik seharusnya sih bisa ya. Seleksi masuk. Iya, karena memang pelajaran yang memang nanti akan diujikan itu pelajaran-pelajaran umum yang memang udah mereka itu terima selama mereka sekolah di SMA gitu. Berarti
banyak sekali jalur tadi kalau disebutin satu-satu. Iya. Jadi untuk teman-teman tidak ada alasan lagi. benar Masuk di Ukrida. Ukrida. Untuk teman-teman yang ambis banget dari akademis, non akademis, bahkan mungkin gak gitu ambis, agak-agak kurang pede sama nilainya, ada jalurnya di Ukrida. Betul sekali teman-teman ya. Gitu. Wah, cukup jelas dan banyak jalur. Jadi teman-teman, ayo jangan ragu-ragu lagi. Kalau teman-teman tertarik dengan jurusan teknik, pilihlah Ukrida. Oke. Iya, benar banget. Betul sekali. Karena tadi yang kita sudah sebutkan ya, atau teman-teman misalnya masih butuh pembuktian, silakan kunjungi ke website universitas kami ya di www.ukrida.ac.id. Iya, mungkin betul, ya. betul. Nah, di situ teman-teman kalau mau kepo ya dengan jurusannya, dosennya bagaimana sih, kurikulumnya bagaimana dan sebagainya, bisa kunjungi di website Ukrida. Bener, kepoin websitenya, terus di bagian bawah webnya pun juga ada alamat Ukrida. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berkunjung ke Ukrida, kami sangat welcome banget. Gitu. Kita buka dari Senin sampai dengan Jumat itu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Lalu Sabtu dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Oh, Sabtu pun buka ya? Iya, kecuali hari Minggu ya. Hari Minggu libur, gereja dulu, ibadah dulu gitu. Oke, Pak. Jadi gini Pak, kesimpulannya itu kalau saya rangkum ya Pak, dari topik pembicaraan awal mengenai Mahulu sampai dengan kita sharing-sharing mengenai jalur-jalur yang ada di Ukrida itu adalah semua orang itu punya kesempatan yang sama ya Pak. Betul. Itu untuk bisa mengenyam pendidikan sampai dengan ke ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta. Meskipun mereka itu berasal dari kabupaten yang aksesnya mungkin tidak semudah kota-kota besar lainnya. Betul. Yang penting mereka itu mempunyai semangat yang tinggi dalam belajar dan tidak pantang menyerah dalam mencari sebuah informasi. Karena memang saya pun lihat sendiri itu bagaimana mereka itu gila-gilaan Pak perjuangannya. Ya kan Pak, kita lihat kan Pak, mereka harus naik kapal, nyeberang sungai, bahkan bawa motor lebih dari 6 jam dengan perjalanan yang bukan kayak kita di Jakarta, Bandung pakai tol. Itu yang benar-benar goyang-goyang semuanya. Itu untuk dapetin pendidikan yang lebih layak. Gitu loh. Bahkan mereka itu sampai mungkin bisa nginep di hutan. Gitu loh, kejebak banjir, kejebak hujan gitu loh, untuk bisa sampai ke venue tes OSM yang kita lakukan di Mahulu gitu loh. Dan dari mungkin podcast kali ini harusnya ya Pak itu bisa menjadi pembuka pikiran banyak orang tentang paradigma negatif mengenai teknik sendiri. Betul sekali. Gitu, karena teknik pasti daerah tertinggal ya. Betul. Jangan sampai teman-teman semua berpikir anak-anak elektro itu jadi orang-orang PLN yang cuman ngecekin meteran gitu loh. Ternyata lampu-lampu yang sekarang ini kita bisa nikmati itu dari mereka-mereka lulusan elektro. Bahkan di Elektro Ukrida pun juga ada jurusannya, peminatannya robotika ya. Wah, pasti nggak kebayang dong kalau Mahulu nanti semuanya serba robot ya. Nah, dibantu dengan robot, pasti ada impian teman-teman kan ya, suatu saat nantinya ya. Misalnya mau bersih-bersih rumah pakai robot, ya nggak mau makan ke restoran ada robotnya juga ya. Mobilnya nggak usah disetir ya, jadi autopilot aja. Nah, itu tugas teman-teman tuh nanti ya sebagai sarjana teknik. Karena memang kalau saya tambahin ya Pak, kemajuan teknologi yang kita rasakan dari handphone, dari enaknya jalanan yang kita gunakan, itu adalah hasil karya dari anak-anak lulusan teknik. Betul sekali. Gitu. Dan semoga nanti ketika kami nanti berkunjung lagi, nggak tahu kapan ya. Nah, jadi providernya nggak cuma satu nih. Bener ya? Iya, siapa tahu. Ya kita nggak usah sebut ya Pak provider apa yang memang kuat di sana. Tapi siapa tahu mereka-mereka ini bisa membuka gerbang provider agar mereka-mereka pun juga bisa menikmati lah. Ada yang murah, kuotanya belinya gitu kan. Yes, bener banget. Terakhir nih Pak, boleh nggak sih Pak spill ini kan udah tahun kedua Pak, Ukrida bersama dengan Pemkab Mahulu dalam penyaringan beasiswa ini Pak. Dan tahun pertama pastinya ada dong Pak testimoni Pak. Atau mungkin anak yang bisa Bapak banggakan lah gitu kan untuk sharing. Ada nggak sih Pak yang memang
Bapak bawalah gitulah untuk ada banget. tampilin. Ya, pasti dong ya buat Yosua ya. Buat semuanya dong. Buat semuanya ya, buat teman-teman semua. Hari ini kita akan datangkan ya satu mahasiswa perwakilan dari program yang pertama ya, Mahulu dengan Ukrida dari Teknik Sipil atas nama Charlie Gunawan. Silakan disaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Charlie Immanuel Gunawan. Saya merupakan mahasiswa Teknik Sipil angkatan 2022 dari Ukrida. Saya sendiri merupakan penerima beasiswa Ukrida Bagimu Negeri atau sekarang biasa dikenal dengan beasiswa Generasi Teknologi. Saya sendiri sangat berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kali ini memberikan perasaan saya terhadap Ukrida. Saya sendiri merupakan mahasiswa Teknik Sipil yang berasal dari Makamulu, Kalimantan Timur, tepatnya di Desa Longlunuk. Saya waktu itu mendapatkan kesempatan dari Ukrida untuk berkuliah di Jakarta melalui berbagai tes, terutama tes tertulis dan tes wawancara. Nah, uniknya Ukrida itu sendiri yang datang ke daerah terpencil tersebut. Awal-awal itu betapa hebat ya, keren ya, kok bisa dari kota tiba-tiba jauh-jauh ke daerah terpencil cuma untuk mencari mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa gitu. Nah, kagum juga mengapa mereka tuh tidak mencari yang dari kota-kota saja gitu kan, mengapa harus dari yang terpencil. Wah, ini mungkin pasti karena setiap orang itu nggak selalu dari kota memiliki bakat atau talenta. Pasti dari daerah-daerah terpencil juga memiliki berbagai keunikan masing-masing. Namun di daerah terpencil sulit saja untuk mengembangkannya karena mungkin pendidikannya kurang dan teknologinya juga kurang. Jadi banyak sekali batasan daripada di kota-kota. Saya sendiri termotivasi untuk mengikuti beasiswa dari Ukrida ini karena saya ingin sekali berkontribusi dalam pembangunan IKN. Saya merupakan putra daerah Kalimantan, jadi saya wajib dong untuk mengikuti apa yang namanya pembangunan di daerah saya. Saya ingin membantu membangun negeri, membantu daerah saya. Daerah di Kalimantan itu masih banyak yang perlu dikembangkan, apalagi terutama pada daerah terpencil. Jalan-jalannya banyak yang rusak, transportasi lah intinya. Nah, saya berharap dari tingginya jenjang pendidikan saya, nanti saya akan kembali ke daerah saya sebagai insinyur, saya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat setempat. Lalu yang kedua, yang pastinya masalah finansial. Kebanyakan rata-rata penerima beasiswa itu pasti memiliki masalah finansial. Nah, saya juga termasuk salah satunya. Mengingat biaya perkuliahan itu pasti sangat tinggi. Nah, kita pasti memerlukan bantuan agar studi kita lebih tenang. Kalau kita nggak tenang studi, pasti ya agak sulit, misalnya kuliah sambil kerja. Namun, karena dengan beasiswa, saya dapat bantuan sehingga saya tidak perlu khawatir dalam berpartisipasi di perkuliahan saya. Karena sudah ada ditanggung oleh pemerintah maupun Ukrida. Dan motivasi saya yang terakhir yaitu saya sedikit kurang dalam ilmu sosial awalnya. Namun saya ingin mengembangkan ilmu sosial serta meningkatkan kualitas diri saya ke level selanjutnya dengan mengikuti program beasiswa kali ini. Lalu seperti apa sih rasanya berkuliah di Ukrida? Nah, saya sendiri sebagai mahasiswa yang berkuliah di Ukrida memiliki berbagai macam pengalaman menarik selama berkuliah di Ukrida. Yang pertama yaitu Ukrida memiliki lingkungan akademik yang sangat mendukung mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar. Mengapa demikian? Karena di sana lingkungan maupun fasilitasnya sangat nyaman dan lengkap. Di sana ada laboratorium, di sana juga ruang kelas nyaman, bahkan dosen-dosen atau stafnya sangat ramah, serta mendukung kita untuk menjalani semester-semester berikutnya. Di mana dosen-dosen atau staf biasanya memberikan kita semacam bimbingan akademik agar kita mampu menjalani mata kuliah kita, di mana bimbingan akademik tersebut memberikan kita strategi agar mencapai target tertentu dalam nilai-nilai mata kuliah yang kita inginkan. Nah, lalu selain itu, Ukrida juga memiliki berbagai macam ruangan-ruangan yang relaxing gitu, memberikan kita refreshing setelah kuliah, mengurangi stres tanpa harus ke tempat yang jauh-jauh. Kita selesai kelas, ada junction atau taman mini di sekitar kampus. Kita bisa ngobrol ataupun ngerupi bersama teman-teman di sana, mengurangi segala macam kepenatan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, selain lingkungan akademis yang sangat mendukung bagi kita untuk belajar sebagai mahasiswa, Ukrida juga menyajikan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang menarik seperti BEM, himpunan mahasiswa, bahkan ekskul juga banyak seperti ekskul catur, game maupun kegiatan olahraga lainnya. Nah, di Ukrida ini sendiri memiliki berbagai macam kontribusi soft skill yang dapat kita gunakan bukan hanya di lingkungan Ukrida, bahkan bisa sampai
rancah ke daerah luar, seperti misalkan pertandingan lomba jembatan atau robot gitu kan. Ukrida pernah berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Itu sangat menarik sekali dan tentunya sangat melatih soft skill kita sebagai mahasiswa apabila kita bergabung dalam kegiatan tersebut. Nah, selain itu, uniknya Ukrida ini memiliki berbagai macam hubungan dengan organisasi-organisasi atau perusahaan di luar kampus. Nah, seperti perusahaan Pulau Intan di teknik sipil khususnya, itu memiliki berbagai macam hubungan dengan Ukrida, di mana mahasiswa bisa magang di sana, atau bahkan sudah banyak mahasiswa dari teknik sipil yang berkuliah di Pulau Intan. Karena apa? Ya karena Pulau Intan memiliki hubungan atau kontribusi yang kuat dengan Ukrida. Bahkan dari dulu, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang telah bekerjasama dengan Ukrida selain Pulau Intan. Nah, itu sendiri yang mendorong saya untuk tetap berkuliah di Ukrida, karena jaringan sosialnya banyak. Ya mungkin saya bisa dengan mudah untuk mendapatkan kontrak kerja setelah saya ataupun magang setelah saya berkuliah di Ukrida. Dari segala motivasi dan pengalaman yang saya alami di Ukrida untuk saat ini, saya harap kedepannya saya dapat benar-benar menjadi pribadi yang lebih berkualitas selama berkuliah di Ukrida dan dapat kembali membangun daerah saya dan berkontribusi dalam pembangunan IKN seterusnya. Nah, tentu saja itu atas kontribusi Ukrida. Saya berterima kasih kepada Ukrida karena telah mendorong saya untuk menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Sekian, terima kasih. Wah, ternyata memang menarik banget ya Pak. Mulai dari benefit yang diterima sampai dengan hasil yang memang harapannya itu bisa membantu banget impact-nya nantinya tepat dengan sasarannya ya Pak. Saya jadi agak nyesel sih Pak. Dulu kenapa saya nggak kepo-kepo untuk cari tahu beasiswanya kan, siapa tahu kan saya ada minat ternyata di teknik gitu kan. Ya siapa tahu Pak, cuman gak boleh nyesel ya Pak. Kirain nyesel nggak ke Mahakam Hulu dari dulu. Iya juga sih, nyesel gitu. Mahakam Hulu tuh desa atau kota yang cukup indah Dan menarik sekali. dan menarik Ya, banget kan? gitu. Karena memang sejauh ini ya memang ya yang saya tahu karena memang cukup aktif ya Pak research di TikTok atau mungkin di sosial media lainnya itu hanya Bali, Betul. hanya Raja Ampat. Indonesia nggak cuma Bali aja ya. Iya, Tapi ternyata Indonesia di punya Mahakam Hulu, ternyata di ya. Mahakam Hulu ini selain infrastruktur yang memang butuh banget effort lebih, sampai dengan kesana tuh nggak nyesel banget Betul. untuk sekali. tinggal netap ramah-ramah banget juga Betul masyarakatnya sekali, ya. Yang gitu pasti di sana. Masyarakat di sana teman-teman jangan Sangat welcome, khawatir ya gitu loh. karena teman-teman jangan takut ya misalnya kejahatan di sana sangat aman ya teman-teman karena di sana penduduknya juga tahu ya mereka sangat welcome dengan pendatang Iya, gitu ya. mereka menganggap semua itu family, Betul. keluarga dan makanannya pun juga enak-enak. Oh, Di sana. ya. Sana makanannya Ikan enak banget. sungai, ya, kue-kuenya Iya. juga. Betul. Oke Pak, nah sekarang kita sudah ada di penghujung dari podcast kita kali ini. Buat teman-teman semuanya yang menyaksikan podcast ini, di sini kami cuma bisa sampaikan kalau ini adalah merupakan contoh kepedulian kami dari Ukrida dalam proses kemajuan perkembangan pendidikan yang seharusnya bisa disamaratakan kualitasnya sampai dengan pelosok-pelosok Indonesia. Harapannya semoga teman-teman yang sudah mendapatkan bahkan sekarang sedang berjuang untuk mendapatkan gelar S1 itu bisa menjadi manusia yang lebih berguna lagi ke depannya bersama dengan Ukrida. Gitu, dan gak hanya sampai di situ, siapa tahu ini bisa juga menjadi titik awal untuk pemerintah daerah lainnya mencontoh bagaimana pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu di Kalimantan Timur ini sangat peduli dengan perkembangan kualitas sumber daya manusia yang mereka punya atau yang Indonesia punya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak Terima kasih semuanya. untuk waktunya mau saksikan podcast ini dari tim UTalk juga bersama dengan UTV Ukrida karena sudah mensupport kami. Bapak juga dari Prodi FTIK, thank you banget Pak untuk sharing-sharingnya, untuk reviewnya, untuk advice yang mungkin berguna Pak untuk mereka-mereka di luar sana mengejar impiannya. Dan jangan lupa juga terima kasih kepada Pemkab Mahakam Hulu Iya, ya dan betul. juga Disdik Mahakam Hulu dan juga Pak Leander Awang Pak. Saya lupa dari tadi nggak pakai topinya ya. Pakai dulu Pak topinya Pak. Ya jadi
Nih tambahan dikit lagi ya. Jadi teman-teman, kenapa saya pakai topi ini? Karena ini satu penghargaan dan saya dikasih nama ternyata di sana. Ya. Jadi Iya. namanya Tingang. Tingang. Ya. Jadi Tingang itu burung Pak Hans Tingang daya. Dermawan gitu namanya. Ya, jadi terima kasih Pak Leander Awang sudah memberikan penghargaan buat saya, juga Pak Dekan juga ya, Pak Oki juga Iya, dikasih betul. juga. Jadi nggak hanya saya ya, jadi Iya. Pak Oki juga dan juga dengan kami semua selama di sana sangat welcome sekali ya. Bahkan kalau ada kesempatan nanti kami bisa next time ya ke sana Iya. lagi begitu, ketemu dengan Bapak-bapak dan teman-teman sekalian. Betul. Dan siapa tahu mungkin di kesempatan berikutnya tuh nggak cuma teknik sih Pak. Betul, Gitu kami kan, juga rindu sekali ya Iya. dengan prodi yang lain, ada sastra Iya. Inggris, ekonomi. Betul, ya. karena kami punya dari Betul. ekonomi, sastra Inggris, kedokteran, Psikologi, ya. keperawatan, Oh, iya, betul. kita juga punya Betul. gitu. Cuma memang sekarang yang dibutuhkan sangat penting adalah dari tekniknya sendiri sih. Betul Gitu. sekali ya. Semoga nanti hubungan ini terus berjalan ya. Dengan baik ya, Pak, pastinya. Berjalan, dan kami menunggu dari pemkap-pemkap yang lain ya, daerah-daerah yang lain yang masih perlu kami eksplor nih ya dari Ukrida begitu. Oke Pak, last deh Pak, terakhir banget nih. Tips dong untuk teman-teman yang belum berkesempatan. Oke. Apa sih yang mungkin mereka harus persiapkan dalam mencapai beasiswa ini Pak? Oke. Tipsnya yang pertama, siapin mental dulu deh ya, karena mental itu yang terutama. Percuma juga ya kalau kita akademiknya bagus tapi kalau mentalnya nggak siap, ya teman-teman ya nanti akan kewalahan gitu ya dengan kondisi yang baru. Jadi mentalnya dulu ya, teman-teman harus siap beradaptasi, karena yang pasti teman-teman akan tinggal di kota besar ya dengan banyak perubahan ya, di dalamnya, hal-hal yang baru yang nanti teman temukan begitu. Yang kedua ya yang pasti akademiknya ya, Iya. teman-teman harus belajar nih. Yang pasti Ukrida kan sebelum kami berkunjung ya ke sana, kami akan persiapkan teman-teman dalam bentuk tryout gitu ya, ada persiapan ya, pemantapan begitu. Nah, coba dipelajari lagi ya pelajarannya, khususnya matematika ya, karena kan Iya. masuk teknik nih ya. Iya, kan. Nah, betul. matematika itu is must ya, jadi harus banget matematikanya belajar. Nah, sisanya yang lain adalah doa deh ya, karena kalau usaha sudah dilakukan ya doa juga menutup ya, melengkapi semua usaha yang kita lakukan ya, karena ingat dengan doa ya balik lagi Tuhan yang menentukan Iya. ya, apakah teman-teman nanti rezekinya berkatnya di Ukrida atau di tempat lain. Yang pasti dengan berdoa teman-teman sudah yakin nih ya bahwa teman-teman sudah menyerahkan ke Tuhan ya. Betul. Nah, seperti nilai-nilai lead Ukrida juga, kita Ukrida juga punya nilai lead ya, love, enlightening, advance, and determine. Jadi teman-teman kuliah di Ukrida bukan hanya akademiknya, tapi ada nilai-nilai Kristiani ya, yang teman-teman nanti juga akan dapatkan. Iya, berarti dari akademis mereka juga mesti persiapkan Betul. gitu, mental, Betul. sampai dengan yang terakhir adalah berdoa. Berdoa itu pasti. Gitu. Berarti 3 poin itu adalah yang harus teman-teman persiapin. Gitu kan sebelum mendaftarkan kuliah baik itu di Ukrida maupun di tempat lain. Nantinya. Betul. Oke, kalau gitu saya Yosua Yangki Bureni di sini bersama dengan Pak Hans Dermawan. Pak Hans Tingang Dermawan. Hans Dermawan Tingang. Tingang Dermawan Tingang pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau mungkin kata-kata yang kurang berkenan. Semoga informasi yang kami berikan di sini adalah informasi yang positif, yang berguna untuk teman-teman semuanya yang menyaksikan saat ini maupun yang nantinya akan menyaksikan podcast ini. Kalau gitu, thank you banget teman-teman semuanya untuk kesempatan dan waktunya. Sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya.